Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Salma selaku dosen pengampu mata kuliah AKM 1 kelas A serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada video ini kami akan mempresentasikan materi bab 11 yang berjudul Depreciation, Impairments, and Depletion yang telah kami susun secara ringkas dan jelas. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada saya, yaitu Kaila Sabita Islamia dengan NPM 250130100071. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, saya dari NPM akhir 008. Perkenalkan, saya Jovita Aulia Faustin dengan NPM akhir 010. Perkenalkan, nama saya Zafina Tanazila dengan NPM terakhir 011. Perkenalkan, nama saya Kurun Infi Rahmatila dengan NPM akhir 036. Nama saya Juliani Ripkana Pitupulu dengan NPM 250130100383. Perkenalkan, nama saya Najwa Kanaya Hindarto dengan NPM akhir 385. Baik, pada saat pertama ini kita akan menjelaskan mengenai konsep dasar depresiasi. Depresiasi merupakan suatu proses akuntansi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Artinya, biaya aset tidak langsung dibebankan sekaligus, tetapi dibagi secara sistematis ke dalam beberapa periode sesuai dengan manfaat yang dihasilkan oleh aset tersebut. Perlu dipahami bahwa depresiasi bukanlah penurunan nilai pasar aset. Jadi, meskipun harga pasar suatu aset bisa naik atau turun, hal tersebut tidak mempengaruhi perhitungan depresiasi. Fokus utama depresiasi adalah pada alokasi biaya, bukan pada perubahan nilai pasar. Dengan demikian, tujuan dari depresiasi adalah untuk mencocokkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut dan setiap periode akuntansi sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat. Adapun rumus dasar dalam depresiasi adalah depreciable base, yaitu selisih antara harga perolehan aset dengan nilai residu. Nilai inilah yang nantinya akan dialokasikan selama masa manfaat aset. Dalam menghitung depresiasi, terdapat beberapa faktor penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah cost atau harga perolehan aset. Ini merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset hingga siap digunakan, termasuk biaya tambahan seperti pengiriman atau instalasi. Lalu yang kedua adalah residual value atau nilai sisa. Nilai ini merupakan estimasi nilai aset pada akhir masa manfaatnya, yaitu saat aset sudah tidak digunakan lagi. Nilai residu ini akan mengurangi jumlah biaya yang dapat didepresiasikan. Lalu yang ketiga ada useful life atau masa manfaat. Ini merupakan estimasi berapa lama aset tersebut dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Penentuan masa manfaat biasanya didasarkan pada pengalaman, standar industri, atau kebijakan perusahaan. Lalu yang keempat adalah depreciation method atau metode depresiasi. Metode ini menentukan bagaimana cara biaya dialokasikan ke setiap periode. Pemilihan metode ini akan mempengaruhi besar kecilnya beban depresiasi yang diakui setiap periode. Keempat faktor ini saling berkaitan dan sangat menentukan hasil perhitungan depresiasi, sehingga harus ditetapkan secara tepat dan konsisten. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai beberapa metode depresiasi yang umum digunakan. Yang pertama ada metode straight line method. Pada metode ini, depresiasi setiap periode jumlahnya sama. Rumusnya adalah biaya perolehan dikurangi nilai residu, kemudian dibagi dengan masa manfaat. Jadi, setiap periode akan menghasilkan beban depresiasi yang konsisten. Lalu, metode yang kedua adalah activity method. Metode ini menghitung depresiasi berdasarkan tingkat penggunaan aset. Misalnya, jumlah unit produksi. Pertama, dihitung dulu depresi per unit, yaitu selisih cost dan residual value dibagi dengan total estimasi unit produksi. Setelah itu, dikalikan dengan jumlah unit yang dihasilkan pada periode tersebut, sehingga beban depresiasi menyesuaikan dengan aktivitas. Lalu yang metode ketiga adalah diminishing charge method atau metode saldo menurun. Pada metode ini, beban depresiasi dihitung dengan mengalihkan nilai buku aset dengan tarif depresiasi tertentu. Karena nilai buku semakin menurun setiap periodenya,
maka beban depresiasi juga akan semakin kecil dari waktu ke waktu. Jadi perbedaan utama dari ketiga metode ini terletak pada cara pembebanan biayanya, apakah tetap, berdasarkan aktivitas, atau menurun seiring waktu. Selanjutnya di sini ada komponen depreciation. Nah, apa sih itu komponen depreciation? Komponen depreciation adalah metode penyusutan di mana setiap bagian utama dari aset tetap dihitung penyusutannya secara terpisah karena memiliki umur manfaat yang berbeda-beda. Dalam satu aset tetap, biasanya terdapat beberapa komponen penting yang nilainya cukup besar dan masa pakainya tidak sama. Oleh karena itu, setiap komponen harus disusutkan sesuai dengan umur ekonomisnya masing-masing agar perhitungan biaya menjadi lebih akurat. Contohnya pada sebuah pesawat, jadi mesin pesawat memiliki umur manfaat sekitar 10 tahun, sedangkan badan pesawat memiliki umur manfaat sekitar 20 tahun. Karena umur manfaatnya berbeda, maka penyusutan mesin dan badan pesawat dihitung secara terpisah. Nah, metode ini membantu perusahaan dalam menyajikan nilai aset dan beban penyusutan secara lebih tepat sesuai kondisi sebenarnya. Selanjutnya, komponen depreciation memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, metode ini membuat nilai aset menjadi lebih akurat karena setiap komponen dihitung berdasarkan umur manfaatnya masing-masing. Selain itu, beban penyusutan juga menjadi lebih realistis dan sesuai dengan kondisi penggunaan aset yang sebenarnya. Dengan begitu, laporan keuangan dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu perhitungannya cenderung lebih rumit karena setiap bagian aset harus dihitung secara terpisah. Selain itu, perusahaan juga membutuhkan pencatatan yang lebih detail untuk setiap komponen aset tetap. Selanjutnya di sini ada depreciation and partial periods. Nah, apa sih itu depreciation and partial periods? Depreciation and partial periods adalah penyusutan aset untuk periode yang tidak penuh dalam 1 tahun. Jadi, apabila aset dibeli atau dijual di tengah periode, maka penyusutannya hanya dihitung sesuai lama penggunaan aset tersebut. Rumus yang digunakan yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur manfaat. Nah, tujuan dari metode ini adalah untuk menyesuaikan beban biaya dengan waktu penggunaan aset yang sebenarnya. Selain itu, metode ini juga membantu agar laporan keuangan menjadi lebih tepat dan mencerminkan kondisi perusahaan secara akurat. Nah, di sini ada contoh kasus depreciation and partial periods. Jadi, sebuah mesin dibeli pada tanggal 1 April dengan harga perolehan sebesar 120 juta rupiah. Mesin tersebut memiliki umur manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Pertama, kita hitung terlebih dahulu penyusutan per tahunnya, yaitu menggunakan rumus penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. Tetapi karena pada soal ini tidak memiliki nilai residu, maka rumusnya hanya penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan dibagi umur manfaat, yaitu 120 juta rupiah dibagi 10. Jadi penyusutan per tahunnya kita temui 12 juta rupiah. Nah, karena mesin mulai digunakan pada bulan April, maka pada tahun pertama aset hanya digunakan selama 9 bulan, yaitu dari April sampai Desember. Sehingga penyusutan tahun pertama dihitungnya yaitu 12 juta, yaitu penyusutan per tahunnya tadi 12 juta rupiah, dikali 9, yaitu pada tahun pertama hanya dipakai 9 bulan, lalu dibagi 12. Nah, menghasilkan 9 juta rupiah. Jadi, beban penyusutan yang dicatat pada tahun pertama adalah sebesar 9 juta rupiah. Pada bagian ini, kita membahas penyusutan dan penggantian aset tetap. Aset tetap itu contohnya seperti gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan. Aset-aset ini digunakan dalam jangka panjang, sehingga nilainya harus disusutkan selama masa manfaatnya. Ketika aset lama diganti dengan aset baru, perusahaan tidak hanya mencatat pembelian aset baru, perusahaan juga harus menyelesaikan pencatatan aset lama. Nah, langkahnya ada 3. Yang pertama, perusahaan harus menghitung penyusutan aset lama. Yang kedua, aset lama dihapus dari pembukuan. Yang ketiga, aset baru dicatat sebesar harga perolehannya. Jadi, aset lama harus dikeluarkan dulu dari laporan keuangan sebelum aset baru dicatat. Pada contoh ini, mesin lama memiliki harga perolehan sebesar 100 juta. Akumulasi penyusutannya sebesar 70 juta. Maka, nilai buku mesin dihitung dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi, nilai bukunya adalah 100 juta dikurangi 70 juta, hasilnya 30 juta. Jika mesin tersebut dijual seharga 35 juta, maka perusahaan memperoleh keuntungan 5 juta. Keuntungan ini muncul karena harga jual lebih tinggi daripada nilai buku. Jadi, yang dibandingkan bukan harga jual dengan harga beli awal, tetapi harga jual dengan nilai buku aset saat dijual. Di sini membahas revisi tarif depresiasi atau perubahan estimasi penyusutan. Revisi depresiasi terjadi jika ada perubahan umur manfaat atau nilai residu aset. Perubahan ini bisa terjadi karena perkembangan teknologi, perubahan penggunaan aset, perbaikan besar,
atau kondisi aset yang berubah. Misalnya, aset yang awalnya diperkirakan hanya dapat digunakan selama 5 tahun, ternyata masih bisa digunakan lebih lama. Jika hal seperti ini terjadi, perusahaan tidak perlu mengubah laporan tahun sebelumnya. Perusahaan cukup menghitung beban penyusutan baru untuk periode sekarang dan periode berikutnya. Jadi, revisi depresiasi bukan dianggap sebagai kesalahan, tetapi sebagai penyesuaian atas estimasi yang berubah. Pada contoh ini, aset awalnya memiliki harga 50 juta dan umur manfaatnya 5 tahun. Setelah digunakan selama 2 tahun, ternyata aset tersebut masih bisa digunakan sampai total 8 tahun. Akhirnya, estimasi umur manfaat aset berubah. Maka, perusahaan harus menghitung kembali penyusutan berdasarkan sisa nilai buku dan sisa umur manfaat yang baru. Dampaknya yaitu beban penyusutan bisa berubah. Jika beban penyusutan berubah, laba perusahaan juga bisa ikut berubah. Tujuan revisi ini adalah agar nilai aset di laporan keuangan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi, laporan keuangan menjadi lebih relevan dan tidak menyesatkan. Oke teman-teman sekalian, pada slide ini kita akan membahas tentang impairments atau kita kenal dengan penurunan nilai aset. Jadi dalam standar akuntansi itu, khususnya untuk persediaan, kita tuh pakai konsep nilai terendah antara biaya perolehan dan NRV. Tapi aturan ini sebenarnya tidak terlalu berlaku untuk aset tetap atau PPE. Masalahnya ketika aset tetap itu mengalami penurunan nilai, akuntan itu seringkali tidak langsung menyesuaikan nilainya teman-teman. Kenapa? Karena berbeda dengan persediaan, menentukan nilai wajar aset tetap itu ternyata nggak mudah dan bisa jadi cukup subjektif. Nah, makanya diperlukan pendekatan khusus supaya penilaian itu tetap objektif dan tidak sembarangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang uji penurunan nilai. Kalau ada indikasi bahwa aset itu mengalami penurunan nilai, maka perusahaan itu wajib melakukan penurunan nilai teman-teman. Caranya itu dengan cara membandingkan nilai tercatat aset dengan jumlah yang dapat dipulihkan, atau yang disebut dengan recoverable amount. Nah, kalau nilai tercatat itu lebih besar, berarti ada kerugian penurunan nilai. Nah, jumlah yang dapat dipulihkan ini sendiri diambil dari nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan atau nilai pakai. Jadi kita bisa ambil angka yang paling realistis untuk menggambarkan nilai dari aset tersebut. Oke teman-teman, supaya pemahaman kita bisa lebih detail lagi terkait dengan impairments, maka pada slide ini kita akan membahas tentang ilustrasinya. Kalau ternyata nilai pakai atau nilai wajar aset itu masih lebih tinggi dari nilai tercatat, berarti tidak ada penurunan nilai, jadi nggak perlu dibuat adanya jurnal. Nah, tapi kalau terjadi penurunan nilai, maka perusahaan itu harus mengakui kerugian. Jurnalnya itu adalah debit kerugian penurunan nilai dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, setelah itu, nilai aset yang baru ini akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung penyusutan di periode berikutnya. Jadi otomatis beban penyusutannya pun juga ikut berubah gitu. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang pemulihan kerugian penurunan nilai. Kalau di masa depan, kondisi aset itu membaik dan jumlahnya dapat dipulihkan meningkat, maka kerugian yang sebelumnya diakui itu bisa dibalik, teman-teman. Tetapi juga ada batasannya, ketika nilai aset setelah pemulihan itu tidak boleh melebihi nilai yang seharusnya, kalau tidak pernah terjadi penurunan di nilai sebelumnya. Dan pemulihan ini juga nantinya akan dilaporkan sebagai pendapatan di laporan laba rugi, tepatnya itu di bagian pendapatan dan beban lain-lain. Jadi materi selanjutnya adalah unit penghasil kas atau yang biasa disebut Cash Generating Unit yang disingkat sebagai CGU. CGU ini adalah kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas secara independen dan dalam kondisi tertentu penurunan nilai tidak bisa dinilai per aset tunggal karena aset tersebut hanya menghasilkan arus kas jika dikombinasikan dengan aset lain. Selanjutnya ada penurunan nilai aset yang akan dilepas. Perlakuan berbeda diterapkan jika aset tersebut dimaksudkan untuk dijual, bukan untuk digunakan terus-menerus. Yang pertama ada pengukuran. Aset dilaporkan pada nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Yang kedua ada penghentian penyusutan, yaitu aset yang dimiliki untuk dijual tidak lagi disusutkan atau diamortisasi. Yang ketiga ada penilaian kontinu. Karena aset akan dipulihkan melalui penjualan atau mirip persediaan, perusahaan terus menilai kembali nilai realisasi bersihnya setiap periode. Selanjutnya ada dasar-dasar dari depresi itu sendiri. Jadi depresi adalah alokasi biaya perolehan sumber daya alam. Ada 4 faktor biaya yang membentuk dasar depresi. Yang pertama ada acquisition, yaitu biaya hak untuk mencari dan menggunakan sumber daya. Yang kedua ada exploration, yaitu biaya untuk menemukan lokasi sumber daya tersebut. Yang ketiga ada development, yaitu biaya persiapan lokasi. Dan yang terakhir ada restoration, yaitu estimasi biaya pemulihan lahan setelah selesai. Selanjutnya ada macam-macam biaya depresi.
transportasi. Yang pertama ada biaya eksplorasi dan evaluasi. Ketika perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk biaya yaitu expense, itu langsung dibebankan saat terjadi, dan capitalize diakui sebagai aset jika kemungkinan besar ada manfaat ekonomi. Yang kedua ada biaya pengembangan. Terdapat dua kategori. Yang pertama itu ada peralatan berwujud seperti alat berat dan transportasi. Biasanya itu disusutkan secara terpisah. Dan ada biaya tak berwujud seperti terowongan, poros tambang, dan pengemburan sumur. Biaya ini masuk ke dalam dasar depresi. Yang terakhir ada biaya pemulihan. Jadi perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk memulihkan properti ke kondisi semula setelah kegiatan ekstraksi selesai. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu rumus perhitungan dari depresi. Jadi di sini terdapat rumus dasar biaya depresi per unit, yaitu total biaya dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan total estimasi unit. Di sini juga terdapat keterangan sebuah perusahaan harus mengungkapkan metode yang digunakan untuk biaya eksplorasi dan evaluasi, jumlah aset eksplorasi dan evaluasi yang diakui, dan juga saldo akumulasi depresi sebagai pengurang nilai aset di laporan posisi keuangan. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang estimasi cadangan terpulihkan. Estimasi cadangan seringkali berubah seiring berjalannya waktu karena data geologi yang lebih akurat atau adanya teknologi baru. Di sini terdapat dua perlakuan akuntansi. Yang pertama adalah prospective adjustment, yaitu perubahan estimasi dilakukan untuk periode sekarang dan juga untuk periode selanjutnya atau masa depan. Lalu yang kedua yaitu no retroaktif, yaitu tidak perlu merevisi angka depresi tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang dividen likuidasi. Jadi dividen likuidasi adalah dividen yang dibayarkan melebihi akumulasi dari laba bersih. Dividen likuidasi ini berupa pengembalian modal kepada para pemegang saham, bukan distribusi laba. Di sini terdapat jurnal pencatatan dari dividen likuidasi, yaitu retained earnings di bagian debit, share premium ordinary di bagian debit, pada cash di bagian kredit. Kita lanjut ke pembahasan tentang revaluasi. Jadi evaluation atau revaluasi adalah proses penilaian kembali aset tetap agar nilainya sesuai dengan nilai wajar saat ini. Menurut Donald A. Caso, revaluasi dilakukan supaya laporan keuangan lebih relevan dan juga mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan harga perolehan lama. Dampaknya, nilai aset dalam neraca akan berubah. Ekuitas bisa meningkat karena adanya surplus revaluasi, serta beban penyusutan di periode berikutnya juga akan ikut menyesuaikan. Revaluasi memiliki dasar dan juga model. Jadi, sebuah perusahaan menggunakan nilai wajar atau fair value sebagai dasar pengukuran. Nilai ini biasanya diambil dari harga pasar atau estimasi yang terbaik. Perusahaan juga bisa memilih model revaluasi sebagai alternatif dari model biaya. Tetapi, jika memilih model ini, maka aset harus dinilai ulang secara berkala agar tetap mencerminkan kondisi terkini. Selanjutnya ada kenaikan dan penurunan nilai aset. Jika setelah revaluasi nilai aset meningkat, kenaikan tersebut tidak langsung dimasukkan ke laba, tetapi dicatat sebagai surplus revaluasi di ekuitas. Jika nilai aset menurun, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dalam laporan laba rugi. Namun, jika sebelumnya ada surplus, penurunan bisa mengurangi surplus tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya ada presentation and analysis. Presentation menjelaskan bagaimana aset tetap disajikan dalam laporan keuangan. Properti, plant, dan equipment biasanya disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Informasi seperti metode depresiasi, masa manfaat, dan nilai tercatat aset perlu diungkapkan agar laporan keuangan itu lebih jelas dan transparansi. Berikut rumus penyajian aset tetap. Book value sama dengan cost dikurangi accumulated depreciation. Analisis ini digunakan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan dan laba. Poin yang terakhir ada rasio analisis. Rasio analisis ini ada 3 macam. Yang pertama aset turnover. Aset turnover ini mengukur kemampuan aset untuk menghasilkan penjualan. Yang rumusnya aset turnover sama dengan net sales dibagi dengan rata-rata total aset. Yang kedua ada profit margin on sales dengan mengukur laba yang diperoleh dari setiap penjualan. Rumusnya profit margin on sales sama dengan net income dibagi dengan net sales. Yang ketiga, yang terakhir ada return on asset dengan mengukur kemampuan saat menghasilkan laba.
Rumusnya, return on asset sama dengan net income dibagi dengan rata-rata total aset, atau return on asset profit margin dikali dengan aset turnover. Itulah penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.